Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah naik ke kelas 12. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, namun proses KBM tetap akan berlanjut dengan metode-metode pembelajaran yang akan disajikan setiap guru. Dan pada kali ini saya akan mengajar desain media interaktif di kelas 12 untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Desain media interaktif. Kompetisi dasar yang harus kalian pahami adalah yang pertama adalah 3.1 memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sedangkan untuk KD 4.1 mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Apa itu media interaktif? Media interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan juga suara. Jadi, media interaktif itu dimana sebuah tampilan dari multimedia yang telah dirancang agar tampilannya tersebut bisa memenuhi fungsinya, yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dan mempunyai interaksi ke para penggunanya. Media dikatakan interaktif adalah jika ada interaksi antara media dan juga penggunanya. Jenis media interaktif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah multimedia interaktif online, sedangkan yang kedua adalah multimedia interaktif offline. Apa itu media interaktif online? Yaitu media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur kawat, saluran, atau jaringan, yaitu daring dalam jaringan. Jadi untuk online itu berbasis dalam jaringan. Contohnya situs web, Yahoo Messengers, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya begitu luas dan mencakup masyarakat yang juga begitu luas. Sedangkan media interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur, kawat, saluran, atau jaringan, atau biasa kita sebut sebagai luring atau luar jaringan. Contohnya adalah CD interaktif, company profile, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan yang media interaktif online, media interaktif offline ini termasuk sebagai media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Oleh karena itu dikatakan sebagai media interaktif online offline. Apa fungsi dari media interaktif? Nah, jadi ada beberapa fungsi dari media interaktif. Yang pertama adalah komunikasi antar bisnis. Contohnya manajemen, absensi, keuangan, dan lain sebagainya. Kedua adalah komunikasi bisnis dan konsumen. Contohnya e-commerce. Yang ketiga, komunikasi antar konsumen. Contohnya jejaring sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. E-learning, yaitu berupa training, alat bantu pengajaran, pembuatan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kelima ada hiburan. Contoh saja games, Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keenam, komunikasi pemerintah, yaitu informasi publik, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah komunikasi kebudayaan, informasi museum dan galeri. Jadi fungsi-fungsi ini semuanya adalah media yang berinteraksi, ada interaksinya. Jika tidak ada interaksi dari media-media tersebut,
maka tidak bisa dikatakan sebagai media interaktif. Karena dikatakan interaktif jika ada interaksi antara media dan juga penggunanya. Nah, bagaimana sih Pak contoh dari media interaktif itu? Nah, berikut ini adalah contoh dari media interaktif tersebut. Silahkan dilihat dan silahkan kalian telaah bagaimana sih sebenarnya itu media interaktif. Bagaimana sih jenis interaksi dari sebuah media tersebut? Silahkan ditonton. Setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah ada gambaran nih? Gambaran dari bagaimana sih atau apa itu sih media interaktif dari contoh video yang kalian lihat tadi. Nah, silahkan kalian telaah. Apakah kalian memang sudah memahami? Apakah kalian sudah tahu bagaimana sih bentuk atau bagaimana sih contoh dari media interaktif tersebut? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep multimedia interaktif. Konsep, ingat, konsep adalah suatu hal yang memahami dari suatu pemikiran atau ide yang ada. Sedangkan multimedia secara istilah, multimedia ini memiliki dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu multi yang artinya banyak dan medium yang kalau arti multimedia itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan atau bisa juga membawa. Jadi secara keseluruhan konsep multimedia itu adalah pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan juga penggabungan dari bagian teks, gambar, suara, video, dan juga animasi yang dapat membuat user atau si pemakai dalam menggunakan atau berhubungan baik secara web maupun media. Apa sih Pak syarat dalam pembuatan konten multimedia interaktif? Nah, jadi ada beberapa syarat nih dalam membuat sebuah media interaktif. Yang pertama adalah pengoperasiannya yang mudah dan juga familiar. Yang kedua, mudah untuk dipasang pada operasi sistem komputer. Yang ketiga, media pembelajaran yang aktif dan juga komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya pengguna dapat belajar mandiri di mana saja dan kapan saja tanpa bimbingan guru dan atau orang lain. Yang kelima, sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan juga terjangkau. Multimedia interaktif berbasis web. Di kelas 11 kalian telah mempelajari yang namanya web. Ya. Dan di kelas 12 kalian masih akan mempelajari yang namanya web pada desain multimedia interaktif. Apa sih itu multimedia berbasis web? Multimedia berbasis web adalah situs web yang mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi, di samping teks dan juga gambar. Nah, situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Contoh, mengontrol pengiriman suara, menaik turunkan volume suara dalam sebuah media seperti YouTube misalkan, memanipulasi objek 3 dimensi, bermain game, dan lain-lainnya. Nah, semua itu adalah
multimedia interaktif berbasis web. Tentu kalian sudah sering menemukan hal ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sih fungsi dari web multimedia tersebut? Jadi ada beberapa fungsi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah informasi pengiriman, foto produk, klip video, animasi untuk menyampaikan konsep dan lain sebagainya. Kedua, e-commerce. Contohnya foto produk, sampel film, musik dan lain sebagainya. Dapat menggunakan virtual reality untuk menyampaikan 3 dimensi, pandangan produk, rumah dijual dan lain sebagainya. Hiburan, game online, klip video, musik online, kegiatan interaktif dan lain sebagainya. Pelatihan berbasis web atau WBT, menyampaikan instruksi melalui web. Dan tentu di samping fungsi web multimedia tersebut ada yang namanya kerugian dan juga keuntungan. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari multimedia berbasis web? Untuk keuntungannya, kalian dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori, kinestetik pengguna, bahan lebih menarik dan menyenangkan, banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikan. Sedangkan untuk kerugiannya, waktu dan biaya pengembangan, kompatibilitas, dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Ya, untuk pertemuan kali ini hanya segitu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan bergabung di kelas kalian di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuangkan ke dalam forum Google Classroom. Maka saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, sampai jumpa di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.